Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Semoga kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian syukur, maka akan aku tambah nikmatku atas kalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, teladan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqamah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, untuk malam hari ini tema kita tematik untuk selingan dari kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Supaya tidak bosan membahas kitab Al-Adabul Mufrad, maka kita berikan satu selingan dan tema kita pada malam hari ini, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, adalah tentang sejarah bagaimana Bani Israel, sejarah kelam Bani Israel, yang kemudian hari ini menjadi perbincangan yang sangat ramai di dunia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bani Israel itu adalah bani yang kemudian awal mula kemunculannya tidak lepas dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita buatkan bagian di sini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki dua orang istri. Istri yang pertama namanya Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang nabi yang lahir di sebuah kota bernama Babilonia. Dalam bahasa Arab namanya Babil. Kota Babil itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Wa ma unzilal malakaini wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ketika Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan dua malaikat ke kota Babil, kata Allah, di Babil, ke sebuah kota namanya Babilonia. Dua malaikat itu bernama Harut, yang kedua namanya Marut. Harut dan Marut, dua malaikat yang pernah Allah Subhanahu wa taala kirim ke atas muka bumi. Untuk apa mereka dikirimkan? Untuk mengajarkan perkara sihir kepada manusia. Bukan untuk diajarkan kepada manusia, tapi dijelaskan kepada manusia yang ini sihir, yang ini bukan, sihir itu begini, sihir itu begitu, supaya manusia bisa menghindari sihir. Ini kota Babilonia. Di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dari seorang ayah yang bernama Azar. Ibrahim alaihissalam kemudian ketika dewasanya menikah dengan Sarah. Sarah, singkat cerita, Sarah itu punya seorang pembantu namanya Hajar. Jadi Hajar itu adalah pembantu yang dimiliki oleh Sarah, bukan budak tapi pembantu. Hajar ini adalah pembantu yang dimiliki oleh Sarah, di mana Sarah mendapatkan Hajar ini dari seorang raja Mesir. Karena ketika dari Babilonia
kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk hijrah ke Palestina. Sekarang Palestina dulu masih berada di wilayah Syam, di Palestina. Kemudian dari Palestina Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk hijrah ke Mesir bersama Sarah. Di sana Sarah mendapatkan hadiah dari Raja Mesir, yang kemudian hadiah pembantu ini bernama Hajar. Akhirnya Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Sarah ke Palestina kembali. Di Palestina mereka bertiga menetap. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ternyata Sarah tidak juga dikaruniai seorang putra. Maka Sarah merasa iba kepada suaminya, seorang nabi yang harusnya memiliki seorang putra agar bisa melanjutkan perjuangan dakwahnya, tapi sampai Sarah usia tua belum juga dikaruniai putra. Maka Sarah berinisiatif untuk memerintahkan kepada Hajar, mengusulkan kepada Ibrahim untuk menikahi Hajar. Maka Nabi Ibrahim menyetujui usulnya Sarah, maka Hajar dinikahkan dengan Ibrahim. Maka Ibrahim alaihissalam kemudian menikahi Hajar. Hajar akhirnya dianggap adik oleh Sarah. Tadinya pembantu, kemudian dibebaskan dari pembantunya, maka kemudian dianggap sebagai adiknya Sarah. Maka Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar, lahirlah Ismail. Ismail yang kemudian juga diangkat menjadi seorang nabi. Ketika Hajar melahirkan Ismail, Sarah cemburu. Meskipun yang memerintahkan untuk menikahi Hajar itu adalah Sarah, tapi sifat seorang perempuan manusiawi beliau, Sarah cemburu. Maka kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail yang baru saja lahir ke Makkah, yang dulu belum ada apa-apanya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, biwadin khairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebuah tanah tandus tanpa ada apa-apa. Jangankan hewan, tumbuhan saja tidak ada. Maka Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke Makkah dari Palestina nih, naik untanya 2 berbulan-bulan. Begitulah yang kemudian dijelaskan dalam Al-Yatim, ditulis oleh Syekh Sami Said. 2 unta, yang satu dikendarai oleh Ibrahim, yang satu dikendarai oleh Hajar dan Ismail, sampai di Makkah. Selesai sampai di situ, Ibrahim langsung balik kanan pergi ke Palestina lagi. Hajar melihat Ibrahim langsung balik kanan. Hajar bertanya, wahai suamiku, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim diam, tidak bisa jawab, karena Ibrahim hanya menjalankan perintah dari Allah. Ibrahim nggak tahu alasannya apa. Maka Hajar bertanya untuk yang kedua kali, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Kata Ibrahim diam, lanjut perjalanan. Hajar bertanya yang ketiga kali, kenapa engkau tinggalkan kami di sini, wahai Ibrahim? Ibrahim diam. Karena pertanyaan tidak dijawab, maka pertanyaan diubah. Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini semua? Kata Ibrahim, ya, Allah yang memerintahkan saya untuk melakukan ini semua. Maka Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'ana Allah, kalau begitu Allah tidak mungkin menelantarkan kami. Dan betul, buktinya hari ini Makkah menjadi kota yang luar biasa, menjadi pusat peradaban dunia. Nah, Ibrahim kembali ke Palestina. Nah, ini petanya. Ini daerah sini, ini yang tulisan Yerusalem ini dulu wilayah Palestina. Kemudian dari
Makkah di sini. Aduh banget nih kok. Amun bayang kesannya ki butuh pesawat terbang lurus sampai. Ini pakai onta dari Makkah menuju ke Palestina sini. Menuju ke Palestina. Kembali ke Saroh. Hajar ditinggalkan, dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep pondok pertama kali. Konsep nyantri pertama kali dipisahkan dari orang tua. Maka sampai kemudian Imam Syafi'i mengatakan safir tajid iwadhan amman tufariku, mengembaralah jauhlah dari orang tua karena kamu akan mendapatkan ganti dari apa yang kamu tinggalkan. Fansab fa inna ladzidal 'aishi fin nasab, dan berlelah-lelahlah karena nikmatnya hidup itu ada pada berlelah-lelah. Orang yang tidak pernah capek, tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya kehidupan. Maka ini ditinggalkan di tanah tandus si Ismail kecil dan Hajar. Maka kemudian Ibrahim kembali ke Palestina di sini yang tulisannya Israel. Apa tanya kita petane kok mboten enten tulisannya Palestina mboten enten. Jadi kalau namung screenshot di Palestina di sini. Kembali ke Saroh. Nah, kembali ke Saroh. Maka setelah Saroh mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, yang kemudian Hajar melahirkan Ismail, Allah memberikan anugerah kepada Saroh. Kemudian Allah berikan putra untuk Saroh yang kemudian diberi nama Ishak. Maka akhirnya Saroh pun juga mengandung. Setelah Saroh mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar yang kemudian melahirkan Ishak, maka Saroh kemudian mengandung seorang putra, lahirlah putra yang kemudian diberi nama Ishak. Ishak adiknya Ismail, nopo kakak Ismail? Adik. Tapi Saroh itu mbaknya Hajar. Tapi lahirnya duluan Ismail. Lahirlah Ishak. Ishak ketika dewasa diangkat menjadi nabi, menikah dengan seorang perempuan, lahirlah anak yang bernama Yakub, yang kemudian dikenal dengan Nabi Yakub. Yakub ini kemudian memiliki 4 orang istri. Yang pertama namanya Leah, yang kedua Rahil, yang ketiga Bilha, yang keempat Zilpah. Istri yang pertama punya 6 anak, namanya Ruben, Simon, Lawi, Yahuda, Isakar, Zabulon, atau kemudian disebutkan Robon, Samon, Lawi, Yahuda, Isakar, Zabulon. Istri yang kedua Yusuf, Bunyamin. Istri yang ketiga punya anak namanya Dan sama Naftali. Istri yang keempat punya anak namanya Jad sama Asyir. Jumlahnya 12. Kunci pada angka 12. Silakan ibu bapak kunci pada angka 12 karena ini nanti akan berkaitan dengan kisah-kisah selanjutnya. Jadi Nabi Yakub itu punya 12 anak. Salah satunya bernama Yusuf. Yusuf ini yang kemudian menjadi seorang nabi juga. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah putra Yakub yang jumlahnya 12. Yakub ini Yakub ini Yakub. Sementara Yakub adalah putranya Ishak, Ishak putranya Ibrahim dari Saroh. Yakub itu punya nama alias. Nama aliasnya adalah Israel. Israel itu adalah nama alias dari Nabi Yakub. Beliau dikenal Yakub atau Israel. Maka putra Yakub namanya Bani Yakub. Maka Bani Yakub namanya Bani Israel. Sehingga sebenarnya Bani Israel itu adalah 12 putra Yakub yang kemudian beranak pinak banyak. Merekalah kaum yang diberi julukan Bani Israel. Itu Bani Yakub. Karena Yakub itu nama aliasnya adalah Israel. Kenapa Yakub diberi nama Israel? Dalam kitab At-Tawdih di Syarhil Jami' As-Sahih Ibnu Mulkin disebutkan Summiya Yakub Israel, dikatakan Yakub itu dengan nama Israel li'annahu asra dzata lailatin, karena Nabi Yakub ini melakukan perjalanan di malam hari, hina hajara ilallah, ketika dia hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perjalanan di malam hari, bahasa
adalah Israil. Kalau bahasa Arabnya adalah Isra, itu perjalanan di malam hari. Maka ada namanya peristiwa Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan di malam hari. Bahasa Ibraninya Israil. Maka Nabi Yakub karena suka melakukan perjalanan di malam hari disebut Israil. Maka Israil ini aslinya adalah nama lain Nabi Yakub. Bani Yakub, maka namanya Bani Israil. Nah, ini awal mula sebutan. Kenapa ada sebutan Bani Israil? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini tadi petanya. Ini dulu Bani Israil. Maka Bani Israil itu awal mula tinggal di mana? Palestina. Awal mula Bani Israil itu kota asalnya adalah Palestina, yang dulu bersama Nabi Yakub di sana di Palestina. Sampai pada satu cerita ketika 12 putra Yakub tadi, 10-nya kecuali Bunyamin punya propaganda untuk menyingkirkan Nabi Yusuf dari keluarga Bani Israil ini. Yang kemudian sudah sering kita tahu ceritanya bahwa saudara-saudara Yusuf melemparkan Nabi Yusuf ke sumur. Kemudian ditemukan oleh musafir. Oleh musafir itu dibawa sampai ke Mesir. Maka dibeli oleh Al-Aziz, Raja Mesir ketika itu, yang punya istri bernama Zulaiha. Ini diasuh oleh Al-Aziz dan Zulaiha atau Zulaiha di Mesir. Maka dari Palestina sini dibawa sampai ke Mesir sini, ke Mesir. Maka Nabi Yusuf akhirnya tinggal di Mesir, besar di Mesir, remaja di Mesir, mendewasa di Mesir. Ini Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai pada cerita ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, gantengnya luar biasa, maka Zulaiha kepincut kepada Yusuf. Singkat ceritanya, Yusuf di penjara, kemudian dikeluarkan dari penjara, bisa menafsirkan mimpi dan memberi solusi atas masalah kerajaan yang luar biasa, yaitu masalah paceklik. Maka Nabi Yusuf diangkat menjadi bendaharawan Mesir. Rajanya adalah Al-Aziz, bendaharanya adalah Yusuf. Maka Nabi Yusuf menjadi orang yang terpandang di negara Mesir, menjadi orang yang menurut orang-orang Mesir menyelamatkan kehidupan orang-orang Mesir. Karena idenya Nabi Yusuf, orang Mesir bisa bertahan dari 7 tahun kelaparan. Ini atas idenya Nabi Yusuf, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Yusuf menjadi orang terpandang di Mesir. Semua orang Mesir hormat kepada Nabi Yusuf, selain mereka hormat kepada Raja Al-Aziz. Sampai pada kisahnya ini dijelaskan secara lengkap, panjang lebar dalam Al-Quran surat Yusuf. Satu surat hanya menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhir cerita. Nah, ketika itu kemudian Nabi Yusuf menjadi bendaharawan Mesir, paceklik tiba, maka orang-orang termasuk orang-orang yang ada di Palestina semuanya menuju Mesir untuk meminta makanan dari kerajaan Mesir. Yang ketika itu memang wilayahnya luas. Tibalah ketika 11 putranya Yakub yang lain yang dulu melemparkan Yusuf ke sumur bertemu dengan Yusuf. Ceritanya panjang, tetapi singkat cerita, karena ini bukan poin pembahasan kita. Singkat cerita bahwa kemudian Nabi Yusuf
memerintahkan kepada semua keluarganya yang ada di Palestina untuk meninggalkan Palestina semua dan bertempat tinggal di Mesir bersama Yusuf yang menjadi seorang pejabat negara. Maka dibawa semuanya termasuk Robun, Sampun, Lawi, Yahuda, Izakar, Zabilun, dan Naftali, Jad, Asyir, sama Binyamin. Semuanya dibawa termasuk Nabi Yakub dan istrinya. Semuanya dibawa ke Mesir. Tinggallah mereka di Mesir. Maka mereka dikenal dengan keluarga Israel. Sementara orang Mesir pribumi, mereka adalah suku atau bangsa Kibti atau Koptik, bangsa Koptik atau bangsa Kibti. Ini orang-orang Mesir asli. Keluarga Israel tinggal di tengah negara Mesir yang bersuku Kibti. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tidak ada masalah. Ketika Nabi Yusuf menjadi bendaharawan Mesir, tidak ada masalah. Semua hormat kepada keluarga Israel. 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, maka keluarga Israel ini kemudian memiliki banyak keturunan. Mereka menikah, punya keturunan dari berapa putra? 12 putra. Lahir, maka jadilah Bani Israel. Yang tadinya hanya keluarga Israel, maka menjadi Bani Israel. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, sampai sekitar 500 tahun kemudian, maka orang-orang Mesir mulai mengintimidasi Bani Israel. Karena mereka pendatang. Mereka pendatang tapi menguasai Mesir. Mereka pendatang. Maka orang-orang Mesir tidak suka kepada Bani Israel. Dan orang-orang Bani Israel ketika itu masih orang-orang yang baik. Menguasainya mereka bukan dalam menjajah, bukan, tetapi mempengaruhi kehidupan Mesir. Orang-orang Mesir yang suku Koptik ini, Kibti, tidak suka dengan orang-orang Bani Israel. Maka mereka diintimidasi, mereka dibunuh, mereka dipinggirkan, akhirnya mereka termarginalkan. Mereka tinggal di pinggiran-pinggiran kota. Yang qadarullah ketika itu 500 tahun setelah Nabi Yusuf itu kurang lebih, Mesir ketika itu dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Fir'aun. 500 tahun sebelumnya bergelar Al-Aziz, itu gelar bukan nama Al-Aziz. Ketika ini 500 tahun kemudian bergelar Fir'aun. Fir'aun inilah yang kemudian yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, kata Allah. Fir'aun ini yang kemudian membunuhi bayi-bayi laki-laki orang-orang Bani Israel. Kalau bayinya orang-orang Mesir aman. Kalau memang Fir'aun itu orang Mesir, jadi Fir'aun itu membawai orang-orang Mesir mengintimidasi Bani Israel. Maka Allah ingin membela Bani Israel dari kekejaman Fir'aun dan orang-orang Mesir. Maka Allah turunkan Nabi yang perkasa luar biasa kuatnya bernama Musa. Maka Nabi Musa itu Allah utus untuk mendakwai Bani Israel, juga untuk membela Bani Israel dari kekejaman orang-orang Mesir. Allah berfirman, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayinat. Kami berikan Nabi Musa 9 mukjizat. Nabi yang paling banyak mukjizatnya setelah Nabi Muhammad itu hanya Nabi Musa. Nabi-nabi yang lain itu mukjizatnya 1, 2, 3. Nabi Musa 9, itu semuanya besar-besar, belum mukjizat yang kecil-kecil. Nabi Musa melawan Fir'aun, tongkat dilemparkan jadi ular, tongkat dipukul ke laut jadi jalan. Nabi Musa ketika memasukkan tangannya ke ketiak kemudian dikeluarkan bercahaya luar biasa. Nabi Musa bisa menghadirkan sungainya sungai darah untuk mengairi pengairan orang-orang Mesir, sungai darah. Sementara Bani Israel sungainya masih aman. Ini membela Bani Israel. Dan orang-orang Bani Israel melihat dengan mata kepala mereka sendiri Allah membela mereka lewat perantara Nabi Musa. Nah, berkali-kali Allah bela mereka, muncul
ngeyel pertama Bani Israil. Itulah sejarah pertama kelamnya Bani Israil. Sebelumnya baik-baik, keturunan Nabi. Tapi setelah itu mulai kelihatan watak aslinya Bani Israil. Maka ketika akhirnya Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai di tepi laut, terkepung. Ini Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa terkepung. Depan laut, belakang jauh pasukan Fir'aun dan bala tentaranya dengan persenjataan lengkap. Sampai situ maka falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika sudah berhadap-hadapan dengan Fir'aun, maka pengikut Nabi Musa mengatakan, wahai Musa, kita akan ketangkap. Mana katanya Allah akan memberikan pertolongan, janji Allah mana, ngapusi sampean. Ini kalau bahasa kita. Jadi ini ngeyel yang pertama. Mereka tidak percaya akan pertolongan dari Allah. Padahal selama ini mereka ditolong oleh Allah dan mereka melihat dengan mata kepala mereka bahwa mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hari itu mereka meragukan pertolongan dari Allah. Ngeyel yang pertama. Qala kalla, Nabi Musa mengatakan sekali-kali tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberikan pertolongan kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bahr, wahai Musa, laut itu pukul dengan tongkatmu. Maka Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya dan memukulkan laut dengan tongkat. Ini pembuatan yang penting kita. Maka terbelahlah 12 jalan. Bukan satu jalan. Perlu dicatat, bukan satu jalan, tapi 12 jalan. Kenapa 12 jalan? Wow. Karena suku Bani Israel ada 12 suku. Wataknya Bani Israel, kalau hanya satu jalan pasti akan rebutan. Maka jadi 12 jalan. Maka mereka lewat, sukunya Robon lewat, sukunya Saman lewat sini, sukunya Yahuda lewat sini, Isakar lewat sini, sukunya Zabulon lewat sini, sukunya Bunyamin lewat sini. Semuanya lewat sesuai dengan sukunya masing-masing. Yang mereka masing-masing suku sudah punya banyak sekali jumlah. Sampai di tepian sana, tepian Laut Merah yang sana. Nah, sampai sini, dari sini sampai sini. Ketika sudah sampai sana, maka Nabi Musa ingin memukulkan tongkatnya lagi ke laut supaya menutup. Tapi Allah menahan. Allah punya rencana lain. Maka Fir'aun di sana melihat laut kok bisa jadi jalan. Maka Fir'aun mengatakan, wahai pasukan, semuanya masuk. Dan ini bisa Bapak Ibu temukan dalam tafsir, dalam kitab-kitab tafsir. Wahai pasukan, semuanya masuk. Terjadi dialog antara Fir'aun dan bala tentaranya. Bala tentaranya menjawab, ya Fir'aun, anta Rabb. Wahai Fir'aun, engkau kan Tuhan. Engkau masuk dulu. Fir'aun tahu sebenarnya kalau dia masuk pasti akan tenggelam. Wis kadung aku Tuhan. Masa Tuhan rawani? Maka kadung. Fir'aun pernah mengatakan, qala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Maka Fir'aun masuk sampai di tengah-tengah laut. Lautan masih jalan. Sampai di tengah laut, Fir'aun balik kanan, berkata kepada pasukan, lihat, lautan tunduk kepadamu. Masuk. Maka pasukan masuk. Ketika semuanya masuk, maka Allah kemudian menjadikan lautan kembali seperti sedia kala. Fir'aun tenggelam dan mati bersama bala tentara. Melihat Fir'aun tenggelam seperti itu, Bani Israel muncul ngeyel yang kedua. Maka hitung ini, sarang-sarang ngeyelnya ada berapa kali? Ngeyel yang kedua. Kata Bani Israel, wahai Musa, apa betul Fir'aun sudah mati? Jangan-jangan masih hidup. Ini ngeyel yang kedua. Jelas-jelas mereka melihat Fir'aun tenggelam. Mereka melihat dengan mata kepala mereka. Tapi mereka ngeyel sama Gusti Allah. Jangan-jangan Fir'aun mati. Mana kalau memang mati, mana buktinya?
Allah berfirman, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat." Yunus ayat 92. Hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun supaya menjadi peringatan bagi orang-orang setelah kamu. Maka jasadnya Fir'aun terlempar ke darat. Orang-orang Bani Israil melihat, oh pancen jebule pancen wis mati. Mereka baru percaya. Ya, yang kedua. Setelah itu Nabi Musa mengatakan, sudah kita pergi. Nabi Musa mengajak mereka untuk kembali ke Palestina, kota nenek moyang mereka, kembali ke Palestina, Baitul Maqdis. Maka ketika mereka berjalan beberapa langkah, mereka melihat di sana ada kaum. Ketika berjalan beberapa langkah, menemukan satu kaum kampung yang orang-orangnya menyembah-nyembah kepada berhala. Maka muncul ngeyel yang ketiga. Nabi Musa diwaduli oleh Bani Israel. Qalu ya Musa, Bani Israel mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, mbok kamu buatkan patung untuk kami, supaya kami bisa menyembah patung-patung itu. Kama lahum alihah, sebagaimana orang-orang itu menyembah patung tersebut. Buatkan untuk kami patung, supaya kami bisa menyembah patung sebagaimana orang-orang itu menyembah-nyembah kepada patung. Padahal baru saja mereka melihat pertolongan dari Allah dengan mata kepala mereka sendiri, tapi seolah-olah mereka mengatakan, bahwa saya ingin nyembah orang Gusti Allah terus kolo-kolo nyembah patung men bervariasi. Bani Israel ngeyel yang ketiga. Nabi Musa sabar, padahal kalau Nabi Musa pengen mukul sekali pukul nanti Bani Israel. Oh, Nabi Musa itu kuatnya luar biasa, tapi Nabi Musa sabar luar biasa. Sudah jalan. Akhirnya mereka jalan sampai di depan pintu Baitul Maqdis, sudah berbulan-bulan sampai di depan Baitul Maqdis. Maka Nabi Musa mengatakan, ya qaumi udkhulul ardhal muqaddasah, wahai kaumku, masuklah ke bumi yang disucikan ini, yaitu Baitul Maqdis. Masuk ke Palestina, masuk ke Palestina. Allati kataballahu lakum, yang telah Allah janjikan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian mundur ke belakang, fatanqalibu khasirin, nanti kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka muncul ngeyel yang keempat Bani Israel. Kata mereka, ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, dadak suruh masuk, di dalamnya itu ada orang-orang yang kasar. Ketika itu, pada waktu itu, Palestina dihuni oleh orang-orang yang kasar pada waktu itu. Maka mereka ngeyel yang kelima, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami sampai kapanpun tidak akan mau masuk ke Palestina. Padahal itu perintah dari Allah, tapi mereka membangkang perintah dari Allah. Fa yakhruju minha, kalau mereka sudah keluar, fa inna dakhilun, baru kami mau masuk. Kami tidak mau masuk. Sudah tak akon-akon masuk Baitul Maqdis, kami tidak mau masuk. Muncul ngeyel yang keenam. Kalau mereka mengatakan, ya Musa inna lan nadkhulaha abada, selama-lamanya kami tidak akan pernah mau masuk ke Baitul Maqdis. Madamu fiha, selama ada orang di dalamnya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Tadi kamu nyuruh kami untuk berperang melawan orang-orang yang ada di Palestina. Idhab anta wa rabbuka, sudah kamu saja wahai Musa ngajak Tuhan kamu untuk maju perang. Inna hahuna qaidun, kami di sini tak duduk-duduk saja. Kamu berdua, kamu sama Tuhan kamu yang maju perang. Saya tak duduk-duduk saja. Ini Bani Israel. Jadi berani menentang Allah dan Rasulnya. Padahal mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Allah menolong mereka. Ini yang dilihat. Maka Allah memberikan hukuman kepada mereka, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard.
Allah hukum mereka dengan cara mereka tersesat di padang teh selama 40 tahun. Jadi di luar Baitul Maqdis, di sana ada tanah padang pasir. Mereka tersesat di situ, tidak bisa kemana-mana, muter ke situ, ke timur jedule mriku malih, ke barat jedule mriku malih, ke selatan jedul mriku malih. Jadi muter teng mriku kesasar. Napa niku jenengane gondol tulu. Mboten saya muter-muter tidak bisa keluar dari tempat itu. Allah jadikan seperti itu 40 tahun di padang teh. Tetapi dalam masa hukuman Allah masih memberikan fasilitas yang luar biasa. Ketika itu mereka merasa kepanasan di padang pasir. Mereka muncul ngeyel yang ketujuh. Wah, memang sedang dihukum ya panas. Tapi mereka mengatakan, Musa panas. Ini orang sakit karo aku panas. Allah turunkan ayat wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Allah jelaskan wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Kami naungi mereka dengan awan. Kayak dihukum niku, tapi Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada Bani Israel, ingin agar Bani Israel itu iman. Allah menaungi mereka dengan awan. Mereka tidak merasa kepanasan. Sedang dihukum tapi masih mendapatkan fasilitas. Kayak sing di penjara saat ini kok berdalil dengan ini. Apa-apa di penjara asal masih diberi fasilitas kan dan saya lebih. Muncul ngeyel ke-8. Setelah mereka dinaungi awan, awan, aduh. Mereka merasa lapar. Kata mereka, Musa lapar, minta makanan sama Gusti Allah. Kami lapar. Allah berfirman, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Manna itu adalah buah yang langsung tumbuh, yang langsung bisa mereka petik. Dan salwa adalah burung yang langsung dari surga. Yang burung itu berterbangan di atas kepala mereka, yang langsung bisa mereka tangkap dan bisa mereka masak. Makanan terlezat sepanjang sejarah peradaban manusia, langsung dari surga. Salwa. Apakah mereka bersyukur? Boten. Ngeyel yang ke-8. Mereka mengatakan, Musa haus, ora tok ngowahi pakanan bae ora ono wedange. Haus. Allah berfirman, faqul nadrib bi'asaqal hajar. Wahai Musa, batu itu pukul dengan tongkatmu. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Maka dari batu ini memancar asyrata aina, kata Allah, isnata asyrata aina. Ini firman Allah, memancar 12 mata air. Kenapa 12? Sukunya ada 12. Kalau hanya satu, pasti rebutan. Allah tahu itu. Kalau diberi satu pasti akan rebutan. Maka Allah berfirman, fanfajarat min husnata asyrata aina. Al-Baqarah ayat 60. Maka dari batu ini memancar 12 mata air yang mereka bisa minum dari batu itu, bisa minum air. Ngeyel yang ke-8. Apakah mereka bersyukur? Boten. Mereka malah mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Musa, tidak sabar kami kalau makanannya cuma satu tok jenis, mana salwa, mana meneh, salwa meneh, mana meneh, salwa meneh. Tidak sabar kami. Ini yang diceritakan oleh Allah. Jadi Bani Israil mengatakan lan nasbiro, tidak sabar kami. Jadi mereka itu memintanya bukan halus, wahai Musa, tolong kami lapar, bukan, tapi mintanya sambil nantang. Musa, lan nasbiro ala ta'amin wahid, tidak sabar kami kalau makanannya cuma mana salwa tok. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min bakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Boyo kamu minta sama Tuhanmu. Jadi ini fad'u lana rabbaka. Bok kamu itu minta sama Tuhan kamu supaya Tuhan kamu itu ngasih kita bawang, brambang, kacang, timun, adas, sesuatu yang keluar dari bumi. Maka Nabi Musa mengatakan, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mbok yo mikir, kalau bahasa kita, mbok yo mikir, Allah sudah memberi makanan dari surga, malah minta dari bumi.
ihbitu Misra, kalau kamu mau minta itu pergi saja ke Mesir, ketemu sama anak buahnya Firaun yang masih hidup. Fa inna lakum ma sa'altum, di Mesir banyak, kalau cuma timun, bawang, kacang itu di Mesir banyak. Maka kemudian setelah itu ada, ini lanjut lagi, ada salah satu dari mereka yang meninggal dunia ketika masa hukuman itu. Salah satu di antara mereka meninggal dunia, dan meninggal dunia karena dibunuh, ada bekas pembunuhan, tapi mereka tidak tahu siapa yang membunuh. Maka mereka berbondong-bondong kepada Nabi Musa, minta petunjuk kepada Nabi Musa, siapa yang membunuh ini. Allah memberikan petunjuk, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Untuk apa? Setelah sapi betina disembelih, diambil satu tulang, tulang itu dipukulkan kepada orang yang meninggal ini, maka orang yang meninggal ini akan bisa mengabarkan siapa yang telah membunuhnya. Sembelih sapi betina. Muncul ngeyel yang ke-9. Qalu atattakhiduna huzwa, Musa ngece sampeyan karo dhewe wong jaluk petunjuk sapa sing materi malah aku nyembelih sapi. Oh, ini perintah dari Allah. Maka ngeyel yang ke-10. Oke, kalau memang itu perintah dari Allah, qalu ud'u lana rabbaka, tanya dulu sama Allah. Ud'u lana rabbaka, kamu tanya dulu sama Allah wahai Musa. Yubayyin lana mahi, sapi betinanya sing kaya apa. Padahal pokoknya sapi betina. Qala innahu yaqulu innaha baqarah la farid wala bikr. Oh, sapi betinanya yang tidak tua, tidak muda. Awanun baina dzalik, tapi pertengahan, tambahannya. Kalau ngono to, ya use ud'u lana rabbaka, takon meneh karo Gusti Allah jajan. Ma launuha, warnane sing kaya ngopo. Qala, Allah menjawab, Nabi Musa sabar. Nabi Musa tanya lagi sama Allah. Allah menjawab, innahu yaqulu innaha baqarah safra faqih launuha tasrun nadirin, yang warnanya kuning tua, enak dipandang. Angel niku tambahannya. Ngono lho, bahasa kita ngono. Iya. Qalu ud'u lana rabbaka, ud'u lana rabbaka. Takon meneh karo Gusti Allah sik, takon sik. Ora kesusu. Takon sik karo Gusti Allah. Yubayyin lana mahi, janjane sapi niki sing bener sing kaya apa. Innal baqara tasyabaha alaina, sapi sing kaya ngono kuwi durung jelas. Kata Bani Israil ini sudah ngeyel yang keberapa? 12. Ngeyel yang ke-12. Wa inna insyaallah lam muhtajun, kalau nanti sudah jelas insyaallah kami akan sembelih. Qala innahu yaqulu innaha baqarah la dalul tuthirul ard wa la taskil harf. Sapinya adalah sapi yang belum pernah digunakan untuk membajak sawah, belum pernah digunakan untuk mengairi tanaman. Padahal zaman dulu namanya membajak sawah pasti pakai sapi, derek traktor. Maka susah kalau nyari sapi kok belum digunakan untuk bajak sawah, dan akhirnya mereka harus nyari itu. Musallamatul la syiyata fiha, yang sapinya enggak ada cacat sedikit. Ya, akhirnya dapat, mereka kesusahan nyari, tapi akhirnya mereka dapat. Ini yang ke-12. Setelah selesai kisah itu, akhirnya kemudian mereka mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, pokoknya kami tidak akan pernah mau beriman sama kamu. Padahal selama ini yang menolong Bani Israil siapa? Allah lewat perantara Nabi Musa. Semuanya diberikan manna, salwa, air, naungan, diselamatkan dari Fir'aun. Kata mereka,
kami pokoknya nggak akan pernah mau beriman sama kamu wahai Musa hatta narallaha jahra, sebelum kami melihat dengan mata kepala kami Gusti Allah ke koyo ngopo. Iya yang ke-13. Ini Bani Israel. Fa akhadatum sa'iqah, maka Allah mengirimkan petir kepada mereka dan menyambari mereka. Wa antum tangdurun, dan kalian semua melihatnya. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, tapi Allah bangkitkan mereka lagi. La'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur dan bertaubat kepada Allah. Allah masih menginginkan kebaikan kepada mereka. Karena Allah telah mengutamakan Bani Israil, sebagaimana Allah berfirman, Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kami utamakan kalian di atas seluruh alam. Ini Bani Israil. Pada waktu itu Allah jadikan mereka umat yang paling istimewa pada waktu itu. Nah, akhirnya apakah mereka bersyukur mau bertaubat? Tidak, malah muncul ngeyel yang ke-14. 40 tahun selesai, Baitul Maqdis di hadapan mereka dan sudah nggak ada orangnya. Nabi Musa mengatakan, wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata, masuklah kalian ke Baitul Maqdis. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan, maka makanlah makanan-makanan yang ada di Baitul Maqdis, terserah mau makan apa. Wadkhulul baba, masuklah kalian ke Baitul Maqdis lewat pintu Baitul Maqdis sujada, dalam keadaan rukuk. Sujud di sini maksudnya rukuk. Waqulu, dan berkatalah hittah. Mungkin kalau yang ini pernah kita sampaikan. Berkatalah hittah. Hittah itu artinya ampunanmu ya Allah. Kalau bahasa kita ghufranaka atau astaghfirullah. Ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Naghfir lakum khotoyakum. Kalau mau seperti itu saja, wis pokoknya masuk Baitul Maqdis dengan cara apa? Ruku, seperti orang Jawa ketika lewatnya membungkuk atau ngeten. Sampai ini Baitul Maqdis. Maka disuruh untuk masuk Baitul Maqdis dengan cara membungkuk. Seperti orang Jawa ketika lewat di depan orang yang sedang duduk sambil mengatakan Hittah artinya ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Kalau mau seperti itu, tok gitu saja, naghfir lakum khotoyakum, akan kami ampuni semua dosa kalian. Madotan itu janjane. Apakah mereka mau melakukan itu? Mau, kok jur tidak terus. Mau, tapi mereka melakukannya dengan cara yang berbeda. Mereka mau masuk ke Baitul Maqdis dengan cara rukuk, ya, tapi rukuknya ke belakang. Jadi bokongi atau nyiliti Baitul Maqdis. Sana Baitul Maqdis harusnya lah kita. Baitul Maqdis betul. Memang mereka niat untuk ngece sama Gusti Allah. Ngopo melbu arek melbu dadak ngopo urip dadak jemplat-jemplit takbir, ngopo ngene bahasa saniki, ngopo dadak masuk Baitul Maqdis dengan cara rukuk. Maka mereka dengan cara rukuk tapi ngece, membelakangi, sambil mereka mengatakan hittah. Harusnya mereka mengatakan hittah itu artinya ampunanmu ya Allah. Mereka malah mengatakan hittah, dipelesetkan, yang artinya gandummu ya Allah, gandummu ya Allah, gandummu ya Allah. Jadi mereka ngece. Maka akhirnya mereka sampai di Baitul Maqdis dalam keadaan ngece yang luar biasa. Maka sudah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menetapkan hukum yang lain. Tadinya kalau mereka bertaubat cukup masuk Baitul Maqdis dengan cara rukuk. Maka akhirnya berlaku hukum yang lain. Ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum, kata Nabi Musa, wahai kaumku, kalian telah mendolimi diri kalian sendiri selama ini, luar biasa pembangkangan kalian. Bintikhadikumul ijla, sampai kalian kemudian menyembah berhala pula. Fatubu, taubatlah kalian semua sekarang ila barikum, kepada Allah. Taubatlah kalian semua sekarang kepada Allah, enggak usah main-main lagi.
Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri, bunuh diri. Kalau mau bertobat sekarang syaratnya apa? Bunuh diri. Kemarin harusnya taubatnya cukup masuk Baitul Maqdis kok selesai. Ini bunuh diri. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Itu yang lebih baik bagi kalian di sisi Allah. Maka kalau kalian mau bunuh diri, maka Allah akan mengampuni. Fataba 'alaikum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah akan menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ini sejarah. Ini namun saya persingkat bagian ini sejarah singkat Bani Israil. Ikhwani fillah, sebegitu ngeyelnya Bani Israil, sebegitu ngecenya Bani Israil, sebegitu susahnya Bani Israil diatur, sampai Nabi Isa ditentang, sampai berani ngece sama Allah, ngece sama Nabi Musa. Maka pantas jangankan kepada rakyat Palestina sekarang, lawong dengan Nabi sama Tuhan mereka saja mereka ngece. Mereka bukan dalam rangka kalau orang-orang Islam zaman sekarang mereka tidak mau sholat, mereka tidak mau puasa, mereka tidak mau zakat. Itu bukan karena mereka ngece, biasanya mereka malas ngeleh kosong, datang dari masjid, mereka malas. Orang Islam kebanyakan seperti itu. Tapi mereka tidak mau, itu karena ngece, karena mereka membangkang. Sampai Allah firmankan dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Siapa orang-orang yang Allah murkai? Orang Yahudi Bani Israil. Karena pembangkangan mereka luar biasa. Maka aku kaget kalau kemudian mereka bayi dibunuhi. Itu sudah saja dulu memang watak mereka seperti itu. Maka orang-orang Bani Israil sekarang, orang-orang Israel sekarang yang kemudian berani melawan orang-orang Palestina, jangankan orang-orang Palestina, Allah mereka tentang. Nabi Musa yang selama ini membantu mereka lawan. Itu Nabi, itu Allah, apalagi terhadap orang biasa yang menurut mereka orang-orang selain Bani Israil derajatnya lebih rendah daripada Bani Israil yang menurut mereka seperti itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan sedikit tentang Bani Israil. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kemudian kita bisa mengambil ibrah bahwa jangan kemudian kita sampai seperti orang-orang Bani Israil yang membangkang perintah Allah, dan kita semakin paham watak karakter asli Bani Israil itu seperti apa. Ya seperti itu. Sejak zaman dulu sampai kapan? Sampai kiamat akan tetap seperti itu. Tidak akan pernah bisa berubah sampai nanti menjelang hari kiamat ketika mereka sudah dipimpin oleh Dajjal laknatullah alaih, dan kemudian kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam dan Imam Mahdi. Itu akan terus sampai kiamat. Watak mereka tidak akan pernah berubah seperti itu. Orang-orang Yahudi Bani Israil. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengharapkan perdamaian dari orang-orang Yahudi Bani Israil mustahil. Bisa hanya mungkin 10 hari, atau mungkin 1 tahun, atau mungkin 10 tahun, atau mungkin bisa 50 tahun bisa, tapi pasti setelah itu akan ada itu sudah sunatullah sampai hari kiamat, sudah sunatullah. Dan itulah kesempatan bagi kaum muslimin untuk beramal. Di Palestina misalnya, orang-orang akhirnya bisa berjuang. Kalau nggak ada orang Israel terus mau berjuang melawan siapa? Kita juga mendapatkan kesempatan untuk beramal dengan memberikan donasi, dengan memberikan bantuan, dengan mendoakan. Jadi ada orang-orang yang kita doakan. Kita jadi ada pahala. Jadi Allah ingin memberikan peluang pahala yang luar biasa kepada kaum muslimin dengan adanya Bani Israil. Maka ada yang bertanya,
Kalau memang Bani Israel seperti itu, kenapa Allah masih membiarkan ada Bani Israel? Ini menjadi peluang pahala bagi kita. Kesabaran. Sebagaimana kalau memang babi itu haram, kenapa Allah menciptakan babi? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita tahu siapa di antara kita yang baik amalnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak beda itu dengan ustadz-ustadz, guru-guru di sekolah, di pondok. Kalau para guru itu sebenarnya pengen enggak kalau anaknya itu naik kelas? Pengen. Nah, kenapa kok tidak ada ujian? Ujian kan yang menjadikan tidak naik kelas. Enggak usah ada ujian, setelah enggak kemauan. Ya, tetapi ini sebagai ujian. Nah, sama. Kenapa harus ada orang Israel sebagai ujian bagi kita? Apakah kita peduli atau tidak dengan orang-orang Palestina dan seterusnya. Nah, terlepas daripada itu semua, ini kisah yang kemudian kita ambilkan dari Al-Quran. Kita tadi hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran Karim dan beberapa tafsir dari para ulama tentang bagaimana watak Bani Israel yang tentunya kita jangan sampai seperti orang-orang Bani Israel. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sahabat saya benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas adabul mufrad lagi. Ini hanya selingan sebagaimana kita sampaikan kemarin. Insyaallah barangkali insyaallah nanti ada mufrad 4 pertemuan atau 3 atau 4 pertemuan nanti kita selingi tematik biar boten kok. Qul qali hadza fa astaghfirullahal azim wa lakum.